Oke, good day everyone. Ya, kita ketemu lagi di semester ini dalam mata kuliah Bahasa Inggris Teknik 2, mata kuliah terakhir bidang Bahasa Inggris. Tetapi sebelum kita memulai, saya akan memberikan beberapa peraturan, beberapa hal terkait pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan pada semester ini. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang kalender akademik. Untuk kalender akademik, tentunya kalian sudah mahasiswa semester 3 ya. Kalian sudah akan paham tentang kalender akademik yang kita lakukan atau yang sudah pernah kita lakukan pada semester-semester sebelumnya. Warna-warna di sini tentunya akan mewakili penjelasan yang ada di kalender akademik. Contohnya tanggal 12 Oktober kita akan mulai perkuliahan yang di sini disimbolkan dengan warna biru muda dan yang lain sebagainya. Yang perlu saya highlight pada slide ini adalah kita akan memulai perkuliahan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan akan mengakhiri pada tanggal 29 Januari 2021. Selanjutnya, untuk ketentuan-ketentuan yang akan kita lakukan pada perkuliahan di semester ini. Jadi jumlah pertemuan tetap akan 14 kali pertemuan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadi jadwal itu bisa kalian lihat pada portal mahasiswa kalian. Sedikit berbeda kelonggarannya dengan semester yang lalu, karena semester lalu kita masih beradaptasi dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk jumlah pertemuan di semester yang lalu mungkin kita agak longgar, harusnya 14 kali pertemuan, tapi mungkin akan hanya ada 11 kali atau 12 kali pertemuan. Namun pada semester ini pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan ini sudah dengan persiapan yang panjang, persiapan yang sangat matang. Jadi jangan menyepelekan jumlah pertemuan, jangan menyepelekan untuk absensi, karena kehadiran mahasiswa tidak lagi default, tidak lagi yang penting ngumpulin tugas, nanti absensinya atau kalian akan dianggap masuk, tidak. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di sini. Untuk pembelajaran jarak jauh akan kita lakukan sampai tanggal 31 Desember 2020. Namun untuk selanjutnya akan kita tinjau kembali ketika itu sudah bisa dilakukan tatap muka, kita akan tatap muka, tetapi ketika hasilnya itu masih harus pembelajaran jarak jauh, nanti akan kita lanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh. Lalu untuk penyampaian materi perkuliahan, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS, dan juga presensi mahasiswa, semua akan melalui portal atau platform Elena 2. Jadi kalian akan tetap harus mengisi kehadiran mahasiswa atau absensinya, presensinya. Ketika ada jadwal kuliah hari Selasa, jam 8 sampai 9.40 misalnya, berarti yang pertama harus kalian lakukan adalah sebelum jam 9 atau sebelum jam 8.00, kalian harus membuka platform Elena kalian. Kalian harus membuka di bagian absensi atau presensi mahasiswa, lalu kalian harus mengisikan nama kalian di situ. Dengan tujuan, ketika kalian sudah mengisi presensi atau absensi, kalian akan memenuhi pertemuan itu. Selain itu, selain mengisi absensi, kalian juga harus mengerjakan tugas atau task yang diberikan melalui Elena. Selanjutnya, jadwal UTS akan diadakan tanggal 30 November 2020 sampai 11 Desember 2020. Sedangkan jadwal UAS dari tanggal 1 sampai 19 Februari 2021. Untuk UAS akan kami sampaikan melalui platform Elena, tidak melalui WA, tidak melalui email, tetapi akan kita kirimkan melalui platform Elena. Kalian juga bisa mengakses nilai UAS, nilai UTS, nilai tugas, nilai kuis melalui online atau secara online yang akan kalian dapatkan melalui portal mahasiswa kalian masing-masing. Ketentuan untuk semester ini
sama seperti semester-semester yang sebelumnya untuk ketentuan mengikuti UAS. Kalian harus mengikuti perkuliahan atau kehadiran kalian harus 70% minimal. Karena ini pembelajaran jarak jauh, absensinya juga tidak perlu datang ke kampus, tinggal membuka platform Elena lalu melakukan absensi dan melengkapi tugas yang diberikan. Saya harap tingkat kehadiran ini bisa meningkat ya, bukan cuma ambil minimalnya saja. Lalu nilai akhir masih sama dengan semester-semester sebelumnya. Akan ada nilai A, B, C, D, dan E. Lalu untuk bobotnya sama juga di semester yang lalu, kehadiran 10%. Lalu ketika kalian mengerjakan ada tugas, ada kuis, ada progress test, nilainya 30% bobotnya. Lalu UTS dan UAS masing-masing 30%. Lalu untuk nilai angka bisa kalian lihat sendiri di sini sama seperti semester yang lalu. Ketika A berarti nilainya range-nya dari 80 sampai 100 dan sebagainya. Remedi, untuk remedi tentu akan kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya. Nah, jadwal remedi pada semester ganjil 2020-2021 ini akan kita laksanakan pada tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2021. Berikut syarat peserta yang akan mengikuti remedi. Yang pertama, kalian harus mengikuti perkuliahan semester ganjil 2020-2021. Lalu untuk minimal kehadiran 70%. Untuk nilai E boleh mengikuti remedi, tetapi untuk perubahan nilai nantinya akan naik maksimal 2 grade. Misalnya nilai kalian E ikut remedi, lalu kalian maksimal akan mendapatkan nilai C. Tetapi yang nilainya D ketika mengikuti remedi maksimal akan mendapatkan nilai B. Jadi naik maksimal 2 grade. Itu sedikit penjelasan untuk beberapa rules yang akan kita gunakan pada semester ini. Saya akan lanjutkan ke materi atau ke SAP yang kita gunakan di semester ini, semester Gasal, semester 3 bagi kalian di mata kuliah Bahasa Inggris Teknik 2. Jadi di meeting yang pertama, kita akan mempelajari tentang task card. So for your information, this semester we only learn 2 topics. The first topic about task card, the second topic about the service manual. Cuma 2 topik itu saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Di minggu yang pertama, kita akan membahas atau menjelaskan definisi dan memahami task card. Lalu di minggu yang kedua dan ketiga, kita akan belajar memahami task card pada bagian nose di pesawat. The 4th and 5th week, we are going to learn about task card in nose landing gear. Lalu di minggu ke-6, kita akan belajar task card di bagian emergency exit pada pesawat. Lalu di meeting ke-7, saya akan memberikan review dengan mengadakan progress test 1. Akan saya adakan kuis yang mereview semua materi yang sudah kita pelajari, yang di sini saya sebut dengan progress test 1. Lalu kalian akan melakukan UTS atau ujian tengah semester. Setelah UTS, materi kita akan beralih ke servis manual. Jadi kita akan belajar dulu definisi dan memahami servis manual itu apa. Itu di meeting ke-8 dan meeting ke-9. Lalu di meeting ke-10 dan 11, kita akan belajar tentang servis manual di fuselage pada pesawat. Ini ada my mistake. Jadi di meeting ke-8, kita hanya mempelajari definisi dan memahami servis manual. Lalu di meeting ke-9, meeting ke-10, kita akan belajar tentang servis manual pada bagian fuselage pesawat. Lalu di meeting ke-11, meeting ke-12, ya, kita akan belajar tentang servis manual di fuel system pada pesawat. Lalu kita akan mengadakan di meeting ke-13 dan 14 itu untuk review.
Nanti akan ada satu project atau satu task yang akan mereview tentang service manual ini, dan di meeting ke-14 saya akan adakan progress test kedua yang untuk mempersiapkan ujian akhir semester dengan materi topik dari meeting yang pertama sampai meeting yang terakhir. Ini untuk pembelajaran atau topik-topik yang nantinya akan kita gunakan pada semester ini. Kenapa hanya 2 materi yang dipelajari, hanya task card dan hanya service manual? Topik ini akan membantu kalian atau mempersiapkan kalian ketika kalian kerja praktek. Karena ketika kalian kerja praktek, biasanya kalian langsung terjun ke lapangan, diberikan tugas. Nah, tugas-tugas yang akan kalian lakukan ketika kerja praktek itu semua akan mengacu pada task card, semua akan mengacu pada service manual. Jadi, kalian di semester ini mempunyai goal untuk bisa memahami task card dengan baik. Kalau baca task card tidak perlu mentranslate-nya per kata. Kalau kalian membaca service manual ketika mau membenahi sesuatu di bagian pesawat, kalian tidak perlu translate karena semua yang ada di task card, semua yang ada di service manual itu akan dalam bahasa Inggris. Dan tentunya kalian biasanya harus disuruh membuat laporan atau report. Dan reportnya juga akan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia. Mungkin ini sedikit rules dan topik atau tema yang akan kita pelajari pada meeting yang pertama ini. Untuk penjelasan tentang what is a task card and the definition about the task card akan saya jelaskan pada video selanjutnya.